Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Warkop, Slow Mars Black. Tutuhia adalah kemiskinan. Sahabat Aba Warkop, bil khusus warga masyarakat Gorontalo yang kami cintai. Sudah kurang lebih hampir 20 tahun kita berpisah dengan Provinsi Sulawesi Utara secara administrasi, membentuk sebuah provinsi yang berdaulat. Namun filosofi tujuan dari berdirinya Provinsi Gorontalo masih sangat jauh. Mengapa hal ini dikatakan masih sangat jauh? Kita hanya menggunakan satu data. Saya menggunakan satu data saja, yakni data yang sering dikeluarkan salah satu lembaga negara, yakni Badan Pusat Statistik. Oleh sebab itu, dalam mukadimah saya menyebut tutuhia sama dengan kemiskinan. Coba kita elaborasi tentang Provinsi Gorontalo ini. Adalah sebuah provinsi yang jumlah penduduknya tidak lebih dari 2 juta. Bahkan belum menyentuh angka 2 juta. Namun memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mengapa? Coba kita lihat sumber daya alam yang dimiliki oleh Gorontalo. Sumber daya alam lautnya atau sumber alam baharinya. Mungkin kita adalah provinsi yang sedikit memiliki 2 laut, yakni di bagian utara kita memiliki Laut Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Lautan Pasifik, dan di sebelah selatan kita memiliki Laut Teluk Tomini yang merupakan teluk terbesar di Indonesia. Apakah ini bukan suatu potensi alam yang sangat menjanjikan ketika kita eksplor menjadi sebuah potensi yang mampu memberikan kontribusi kemaslahatan, kesejahteraan bagi masyarakatnya. Di Teluk Tomini kita banyak memiliki ikan-ikan yang bernilai ekonomis sangat tinggi. Demikian juga di Laut Sulawesi. Yang kedua, sumber daya alam dari sisi pertanian. Kita memiliki hamparan sawah yang sangat luas. Bisa dikatakan untuk daratan Pulau Sulawesi, ya mungkin kita bisa hanya kalah dengan Sulawesi Selatan dan sedikit dari Sulawesi Utara. Kemudian dari lahan keringnya, kita memiliki hamparan lahan kering yang sangat potensi dengan varian-varian jenis tanah yang hampir lengkap yang ada di provinsi ini. Bahkan dari sisi potensi pertanian, bukankah kita memiliki sebuah branding yang telah menjadi branding nasional di sebuah komoditi apa yang disebut dengan komoditi jagung. Dan bahkan Provinsi Gorontalo sangat terkenal dengan provinsi agropolitan. Demikian juga dalam kandungan buminya. Nah, ini sangat luar biasa. Di beberapa kabupaten kita memiliki nilai-nilai tambang mineral yang bernilai tinggi, baik yang ada di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bonobolango, dan bahkan ada juga di Kabupaten Bualemo. Bukankah ini sumber daya alam? Sekali lagi, kalau kita manfaatkan sebaik mungkin akan menjadi suatu harta yang sangat berarti bagi rakyat Gorontalo. Kemudian coba kita lihat sumber daya manusianya. Nah, ini Gorontalo sangat plus di sisi ini. Pertama, dari sejarah kita dikenal sebagai provinsi yang memiliki generasi-generasi cerdas dari sejak zaman dulu. Bukankah di provinsi ini pernah lahir seorang Presiden Republik Indonesia yang kecerdasannya diakui oleh dunia internasional, yakni Profesor Dr.
Baharudin Yusuf Habibie. Dalam kontes saat ini, bahkan dari Abah Warkop melihat catatan 10 tahun terakhir ini, dari sisi sumber daya manusia luar biasa dengan penduduk yang belum menyentuh angka 2 juta. Namun di eksekutif, di epicentrum pemerintahan nasional, kita memiliki beberapa orang menteri, 3-4 orang menteri, luar biasa dimiliki oleh Gorontalo ini. Kemudian di legislatif, baik di Majelis Permusyawaratan Rakyat kita memiliki putra-putra terbaik kita, demikian juga di DPD, DPR RI. Ini luar biasa, potensi-potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Demikian juga di kementerian, bahkan Abah Warkop ingin mencontohkan di kementerian 2 putra terbaik menduduki eselon tertinggi, yakni kemarin mantan PJ Gubernur kita Bapak Dr. Hamka Hendra Nur, dan sekarang adalah pejabat gubernur kita. Ini mereka adalah tokoh-tokoh Gorontalo, orang-orang Gorontalo yang berkedudukan tinggi di bidang eksekutif. Dalam hal ini dalam tataran operasional adalah staf ahli, dan bahkan kita memiliki orang Gorontalo yang ada di Direktorat Jenderal di kementerian yang ada di pusat. Apalagi kurangnya Gorontalo. Dari elaborasi yang Abah Warkop sampaikan, baik dari sisi sudut sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia, sebenarnya pertanyaannya apa yang salah sehingga kita masih memiliki jumlah penduduk miskin kelompok 5 besar di Indonesia ini. Kita jangan menyalahkan, katakan pertama gubernur, itu tidak elok, siapapun gubernurnya. Kemudian kita akan menyalahkan bupati atau wali kota, siapapun bupati dan wali kotanya. Ketika kita menyalahkan gubernur, kemiskinan ada di kabupaten kota. Ketika kita menyalahkan kabupaten kota, itu namanya bahwa kita tidak adil. Mengapa? Karena pemerintah di semua tingkatan sudah barang tentu berupaya benar, berupaya dengan sungguh-sungguh ingin mengangkat derajat, mensejahterakan masyarakatnya. Apa yang salah dari catatan Abah Warkop, dan ini akan selalu Abah Warkop angkat. Mengapa? Ini sangat memiriskan, karena catatan kemiskinan yang besar itu adalah pertarungan marwah nama daerah. Sebetapa hebatnya kita, namun angka ini selalu muncul, ada sedikit yang terganggu. Yang ingin Abah Warkop katakan bahwa kemiskinan itu salah satu faktor yang sangat menonjol disebabkan oleh faktor tutuhia. Sekali lagi, faktor tutuhia, yakni salah satu sifat dan sikap yang berada sama diri manusia. Ini merupakan perilaku, dan perilaku ini berada pada orang per orang, baik berada di berbagai segmen kehidupan, baik di bidang politik, bidang eksekutif, apalagi bidang lembaga-lembaga kemasyarakatan, bahkan sampai pada akar rumput, kalau Abah Warkop bisa pakai istilah itu. Artinya tutuhia ini berada di kelompok elit, baik menengah maupun di atas, maupun kelompok masyarakat yang ada di bawah. Apakah tutuhia? Ini adalah sebuah perilaku. Ini bukan ala budaya. Sekali lagi, Abah Warkop pernah mengangkat bahwa tutuhia bukanlah budaya atau adat, tapi ini adalah perilaku. Perilaku yang ada pada diri manusia, baik secara kelompok atau orang per orang, yang tidak mampu melihat banyak kemenangan orang, tidak mampu melihat kepopuleran orang, tidak mampu melihat potensi kecerdasan yang dimiliki oleh orang lain, tidak mampu melihat kelebihan-kelebihan orang lain, yang semuanya itu
akan diganggu, atau dalam istilah yang sering Abah Warkop katakan dalam istilah bahasa Manado, bahwa tutuhia adalah sifat yang suka baku jungkel, kemudian setelah jatuh diinjak, kemudian diojo. Oleh sebab itu, marilah di kesempatan kita, kebetulan ini adalah tahun politik, kita membangun kebersamaan, membangun persaudaraan, membangun uhuah. Bagaimana berpolitik dengan santun, berpolitik dengan cerdas, menjunjung tinggi akhlak dan etika. Dan dari situlah kita berusaha sifat-sifat kedengkian, iri yang ada dalam diri kita, siapapun dia, mau pejabat, mau tokoh, mau para orang-orang cerdas, ataupun siapa pun dia, kita hilangkan jiwa-jiwa tutuhia yang melekat dalam diri kita. Oleh sebab itu, Abah Warkop selalu berseloroh, akankah di satu saat akan turun dewa pemersatu kita yang akan mencoba merangkul semua komponen masyarakat untuk bagaimana membangun daerah Gorontalo ini. Memang dalam kehidupan perbedaan itu adalah satu keniscayaan, tapi marilah perbedaan itu merupakan sarana untuk menyatukan tujuan kita. Kita bisa berbeda, kita bisa berpandangan, namun kalau sudah pada tujuan untuk masyarakat, untuk kemaslahatan daerah tercinta ini, marilah kita berbeda, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban bangsa Gorontalo yang sudah sangat terkenal sejak dulu kala. Insya Allah sang dewa akan turun di bumi kita ini, yakni sang dewa yang mampu berada di tengah-tengah komponen masyarakat Gorontalo yang sebenarnya kita adalah masyarakat yang homogen. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebersamaan itu sangat kental. Namun entahlah kenapa nilai-nilai tutuhia sangat tinggi. Oleh sebab itu dewa inilah yang nantinya kita harapkan dapat menjadi tokoh bangsa, terutama kita daerah Gorontalo yang sangat-sangat kita cintai. Oke, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.